Namaku Arga. Aku pindah ke rumah warisan orang tuaku di desa Gunung Rejo setelah pekerjaan di kota tak kunjung membuahkan hasil. Rumah itu sudah kosong selama hampir 2 tahun. Namun toren air di belakang rumah tetap berdiri kokoh, seperti tak pernah tersentuh waktu. Namun sejak aku menetap, malam-malamku dipenuhi suara langkah di atap, bisikan dari dalam kamar mandi, dan air toren yang terus mengalir padahal keran tertutup rapat. Semuanya bermula dari satu malam saat aku naik ke atas untuk memeriksa toren dan melihat sepasang mata merah menyala menatap dari balik lubang toren. Apa yang sebenarnya menghuni toren air itu? Dan kenapa makhluk itu terus memanggil namaku? 3 hari lalu, aku pindah ke rumah warisan almarhum ayah dan ibuku di desa Gunung Rejo. Rumah itu berdiri di ujung desa, sedikit terpisah dari rumah-rumah lain. Kata warga, rumah ini dikenal angker sejak dulu, tapi aku tak pernah percaya hal-hal semacam itu. Sampai malam pertama, hari pertama berjalan biasa saja. Aku mengangkat dus-dus ke dalam rumah, membersihkan debu, dan membereskan kamar tidur. Di belakang rumah, ada toren air hitam setinggi 2 meter, dikelilingi semak liar yang sudah menjulang. Terlihat seperti menara kecil yang ditelan waktu. Besok aku bersihkan bagian belakang, gumamku sambil menutup jendela menjelang senja. Malam tiba. Rumah ini benar-benar sepi. Terlalu sepi, hingga suara detak jam pun terdengar seperti palu di dinding. Aku duduk di ruang tamu, menyalakan radio tua peninggalan ayah, hanya untuk sedikit suara yang menenangkan. Lalu, krek, aku menoleh. Suara itu datang dari arah dapur. Seperti bunyi kayu dipijak, padahal aku tinggal sendiri. Aku berjalan pelan ke dapur. Lampu redup membuat bayangan perabot menari-nari di dinding. Tak ada siapa-siapa. Ah, mungkin tikus, kataku, berusaha menenangkan diri. Tapi ketika aku berbalik menuju kamar, Arga, aku terpaku. Suara itu sangat pelan, seperti bisikan langsung ke telinga. Tapi tidak ada siapa-siapa di belakangku. Aku berlari ke kamar, mengunci pintu, dan duduk di sudut, berusaha menenangkan napas. Aku berpikir keras, mencoba logika. Tapi suara itu jelas menyebut namaku. Dari dalam kamar, aku bisa mendengar suara air mengalir. Aku mendekat ke jendela, mengintip ke arah belakang rumah. Lampu luar menyala samar, dan dari situ aku bisa melihat air toren mengalir keluar seperti keran yang dibuka penuh. Padahal, aku belum menyentuh toren sejak datang. Dan aku yakin, tidak ada aliran listrik ke pompa air. Aku ingin keluar mengecek, tapi tubuhku seolah menolak. Hati kecilku berteriak, "Jangan ke sana malam-malam. Jangan." Malam itu, aku tak tidur sama sekali. Dan ketika fajar menyingsing, toren itu berhenti mengalir. Tapi air yang tergenang di belakang rumah, warnanya kemerahan. Seperti darah encer. Pagi itu, aku menatap toren dengan perasaan campur aduk. Airnya tak lagi mengalir, tapi sisa genangan di tanah masih tampak, benar-benar merah pucat, seperti darah yang telah bercampur tanah dan waktu. Ini pasti karat dari dalam toren, kataku pelan, mencoba masuk akal. Tapi dalam hati, aku tahu, bau amisnya terlalu kuat untuk hanya sekadar karat. Aku mengambil tangga dari gudang, bertekad mengecek bagian atas toren. Mungkin ada hewan mati di dalam,
Atau mungkin hal lain. Langkah demi langkah, aku panjat dengan perlahan. Toren itu cukup tinggi, dan saat aku sampai di puncaknya, kulihat tutup bulat di atasnya sedikit terbuka. Apa semalam ada yang masuk ke sini? Gumamku, tanganku meraih tutupnya. Bau busuk langsung menyergap hidungku. Aku menahan napas dan mengintip ke dalam toren. Gelap. Hanya pantulan samar air di dasar. Aku nyalakan senter kecil dari ponsel. Cahaya memantul di permukaan air. Lalu aku melihatnya. Sepasang mata merah menyala, terbuka lebar dari dalam air, menatap langsung ke arahku. Aku tersentak. Tangga bergoyang. Aku nyaris jatuh. Ya Allah! Aku merosot turun, jatuh terduduk di tanah. Jantungku berdetak seperti genderang perang. Nafasku putus-putus, dan mataku terus menatap ke atas toren. Tapi, tak ada apa-apa, tak ada suara, tak ada gerakan. Hanya angin pagi yang membelai dedaunan kering. Aku coba menelepon Pak Rawi, tetua desa yang juga dulu kenal dekat dengan orang tuaku. Dia datang sekitar 1 jam kemudian, berjalan cepat dengan tongkatnya. Pak Rawi. Saya lihat sesuatu di toren. Matanya merah. Saya gak yakin. Tapi, itu bukan binatang. Kataku, Pak Rawi terdiam. Tatapannya berubah. Lalu dia hanya berkata singkat, "Akhirnya kau melihatnya juga." Aku terdiam. "Apa maksud Bapak?" Tanyaku. Dia menatap toren itu seperti menatap kuburan terbuka. Itu bukan toren biasa. Gak. Dulu pernah ada anak kecil tenggelam di situ. Tapi mayatnya gak pernah ditemukan. Jawab Pak Rawi. Apa maksud Bapak? Tenggelam di toren? Tanyaku. Aku menatap Pak Rawi dengan mata melebar. Ia mengangguk pelan. Sekitar 12 tahun yang lalu. Anak laki-laki umur 9 tahun. Namanya Danu. Dia tinggal sama neneknya, tak jauh dari sini. Jawab Pak Rawi. Pak Rawi duduk di bangku kayu tua dekat sumur. Matanya menatap ke kejauhan, seolah menarik kembali waktu. Hari itu Danu main sendiri. Sore-sore, anak-anak biasanya main layangan di lapangan. Tapi Danu nggak pulang-pulang. Waktu dicari. Ada bekas air mengalir dari toren belakang rumahmu. Sama kayak yang kamu alami. Aku menggigit bibir. Rasanya perutku melilit. Warga rame-rame buka torennya. Tapi anehnya, nggak ada mayat. Airnya bening. Cuma, ada satu benda. Sandal kecil warna merah, mengapung di permukaan. Aku bergidik. Terus, kenapa nggak ditutup saja torennya waktu itu? Tanyaku. Pak Rawi mendesah. Sudah dicoba. Tapi toren itu gak pernah bisa dikuras. Setiap kali dikuras, malamnya penuh lagi. Padahal pompa gak nyala. Nenek Danu akhirnya pindah. Sejak itu, rumah ini kosong bertahun-tahun sebelum diwariskan ke kamu. Jelas Pak Rawi. Aku mengusap wajahku. Jadi, itu arwah anak kecil itu? Tanyaku. Pak Rawi tak langsung menjawab.
Dia menatapku tajam dan berkata pelan, "Itu bukan Danu lagi, Ga. Apapun yang tinggal di situ sekarang. Bukan lagi manusia." Dia marah. Dan dia merasa rumah ini miliknya. Ujar Pak Rawi. Aku menelan ludah. Belum sempat bertanya lebih lanjut, tiba-tiba dari dalam rumah terdengar bunyi denting keras. Seperti panci jatuh, aku dan Pak Rawi saling pandang. Aku langsung berlari masuk, dan di sana, semua keran air di rumahku menyala. Air muncrat dari wastafel, kamar mandi, bahkan pipa bocor di bawah sink. Airnya berwarna coklat pekat, dan tercium bau busuk yang menusuk. Tapi yang paling membuatku lemas adalah tulisan di cermin kamar mandi. Tulisan air yang menetes dan membentuk kata-kata. "Main sama aku." Tulisan di cermin itu membuatku mundur perlahan. Tanganku gemetar, dan napasku sesak. "Main sama aku." 3 kata sederhana, tapi terasa seperti undangan dari neraka. Pak Rawi berdiri di belakangku. Matanya menatap tulisan itu dengan sorot tajam. "Ini mulai lagi," gumamnya. "Dulu juga begitu. Danu suka main sendiri, katanya main sama teman. Tapi tak ada seorang pun yang lihat temannya itu." Kata Pak Rawi. Aku mengusap tulisan itu dengan handuk, berharap semuanya hanya halusinasi. Tapi begitu air mengering, tulisan itu muncul lagi, perlahan, seperti dicoret dari balik cermin. "Main sama aku benar-benar ingin pergi dari rumah ini. Tapi sesuatu menahanku. Entah rasa penasaran atau perasaan bersalah yang aneh. Malam harinya, aku tidur dengan lampu menyala. Namun tidurku tidak tenang. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara kecil dari arah belakang rumah. Suara anak kecil. Tertawa, hihihihihi. Aku mematung. Tawa itu pelan, lalu berhenti sejenak. Kemudian suara itu berubah menjadi nyanyian lirih. "Petak umpet ayo sembunyi. Kalau ketemu, kamu mati." Suara itu datang dari toren. Aku bangkit perlahan, menatap keluar jendela. Samar-samar, kulihat sosok kecil berdiri di bawah toren. Tidak bergerak. Seperti anak kecil dengan tubuh basah kuyup, menatap langsung ke arah jendelaku. Aku menutup tirai dengan cepat dan mundur. Detik berikutnya, tok tok tok, 3 ketukan pelan di kaca jendela. Aku membeku. Tidak berani membuka. Tapi jendela itu terus bergetar. Aku memberanikan diri sedikit mengintip dari sela tirai. Dan di sana, tak ada siapa-siapa. Tapi ketika aku menoleh ke dalam kamar, di bawah ranjangku, ada sandal merah kecil, sama persis seperti yang diceritakan Pak Rawi. Sandal itu ada di sana. Basah, kotor, dan dingin saat ku sentuh. Tanganku gemetar saat memungutnya dari bawah ranjang. Rasanya seperti baru diambil dari dalam kulkas. Tapi yang paling mengerikan, lantai kamarku yang tadi kering kini penuh jejak kaki kecil, basah, mengarah dari jendela ke tempat tidurku. Jejak air itu berakhir tepat di depan tempat aku tidur tadi. Aku segera keluar kamar sambil membawa sandal itu, dan menuju dapur. Aku letakkan sandal di atas meja, tapi anehnya sandal itu hilang beberapa menit kemudian saat aku kembali membawa handuk. "Enggak, ini gak mungkin," gumamku. Kepalaku mulai pening. Aku duduk di kursi dapur sambil mengusap wajah.
Lalu terdengar suara air mengalir dari kamar mandi. Aku berlari ke sana. Keran menyala, meski jelas-jelas tadi sudah aku tutup. Tapi itu bukan yang paling parah. Di lantai, tertulis dengan air, "Main peta umpet, yuk." Pagi harinya aku pergi ke rumah Pak Rawi. Lelaki tua itu sudah menungguku di beranda. Aku nemu sandal itu. "Pak, sandal merah di kamarku," kataku tergesa. Pak Rawi menarik napas panjang. "Danu memang suka main peta umpet. Tapi permainan terakhirnya, dia sembunyi di toren." Waktu dicari-cari, semua teman-temannya bilang, dia menang. "Kita nggak nemu dia," ujar Pak Rawi. Aku menelan ludah. "Jadi, dia meninggal karena sembunyi di dalam toren?" Tanyaku. "Bukan cuma itu, dia ngumpet sambil nyanyi lagu peta umpet dan katanya, ada yang ikut nyanyi dari dalam air. Sejak itu, dia gak pernah keluar lagi. Waktu warga buka toren, tinggal sandalnya aja. Tapi kadang-kadang, malam hari terdengar suara tawa, dan permainan itu terus berulang." Kata Pak Rawi pelan. Aku menggigit bibir. Dia belum selesai main, gak. "Dan sekarang kamu gantian," sambung Pak Rawi. Aku memejamkan mata. Tiba-tiba semua tanda-tanda selama ini menjadi jelas. Tulisannya, bisikannya, bahkan tawa itu. Aku baru sadar, aku sedang ikut dalam permainannya. Tanpa sadar, dan satu hal yang belum kupahami sepenuhnya. Kalau aku kalah, apa yang terjadi? Gumamku. Di sisi lain, malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di ruang tengah, menatap jendela yang berembun, sambil menggenggam senter dan sebotol air mineral. Aku merasa seperti sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. Tepat pukul 2.33 dini hari, seluruh lampu di rumah padam serentak. Aku berdiri dengan panik, menyalakan senter. Tapi sesaat kemudian, "Arga, bisikan itu kembali. Kali ini jelas. Tepat di belakangku, aku membalikkan badan. Tak ada siapa-siapa. Lalu, terdengar tawa anak kecil, menggema di seluruh penjuru rumah, seperti datang dari tembok-tembok itu sendiri. Dan tiba-tiba, main yuk. Petak umpet. Kamu yang cari," kata sebuah suara. Suara itu seperti datang dari dalam pikiranku, tapi terlalu nyata untuk diabaikan. Saat aku melangkah ke arah koridor menuju dapur, lampu senterku mulai berkedip-kedip. Tiba-tiba, muncul tulisan dengan air di lantai koridor. "Hitung sampai 10, ya." Tanganku gemetar. Tapi entah kenapa, kakiku melangkah sendiri. Seperti, aku memang harus bermain. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi dan mulai menghitung. 1, 2, 3. Setiap angka yang kuucapkan, suhu di sekitarku turun drastis. Napasku membentuk uap tipis di udara. 8, 9, 10. Hening. Tiba-tiba, terdengar bunyi benda jatuh di dapur. Aku menoleh, senterku langsung menyorot ke sana. Aku perlahan mendekat. Di lantai dapur, kulihat sandal merah itu lagi, tergeletak menghadap pintu belakang yang terbuka sedikit. Aku melangkah ke pintu. Jejak kaki basah terlihat menuju keluar rumah. Tapi yang membuat dadaku sesak adalah ketika kulihat jejak-jejak itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan tanah. Tak ada kemana-mana.
Seolah sosok itu menghilang di tengah langkahnya. Lalu suara itu datang lagi, kali ini dari atas. "Teba aku di mana?" kata sebuah suara. Aku menengadah. Dan di puncak toren, sesosok kecil berdiri. Basah kuyup. Kepalanya menunduk. Rambut menutupi wajahnya. Kedua tangannya menggenggam erat besi toren. Tiba-tiba, dia menoleh ke arahku. Wajahnya bukan wajah anak kecil, tapi wajah busuk penuh belatung. Matanya kosong. Dan dia tersenyum. Aku terpaku di tempat. Nafasku tercekat saat menatap sosok itu. Makhluk kecil menyerupai anak-anak, tapi wajahnya busuk. Dagingnya koyak, matanya putih kosong, dan belatung merayap di pipinya. Dia masih berdiri di puncak toren, menatapku dari ketinggian dengan senyum mengerikan. "Kamu menang," katanya dengan suara serak, seperti kerongkongan penuh lumpur. Sekarang giliran aku cari. Tiba-tiba lampu rumah menyala sendiri, tanpa ku sentuh. Toren itu kini kosong. Makhluk itu menghilang. Aku berlari masuk rumah dan mengunci semua pintu dan jendela. Tapi saat aku menengok ke lantai, tak ada jejak air. Tak ada tanda-tanda apapun. Aku duduk lemas di kursi ruang tengah, mencoba menenangkan diri. Tapi sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, seluruh rumah bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang berjalan di atas atap. Duk, duk, duk. Langkah-langkah kecil. Cepat. Berlari ke sana kemari. Lalu hening. Televisi di ruang tamu tiba-tiba menyala sendiri. Padahal sejak aku pindah, belum pernah menyambungkan kabelnya. Gambar di layar penuh semut, lalu perlahan muncul rekaman kabur. Seperti kamera CCTV, tayangannya memperlihatkan kamar mandi rumah ini. Dalam tayangan itu, aku melihat sosok anak kecil berdiri membelakangi kamera, bernyanyi pelan di depan cermin. Petak umpet. "Ayo sembunyi. Kalau ketemu kamu mati." Sosok itu perlahan menoleh ke arah kamera. Wajahnya persis seperti yang kulihat di toren. Lalu tiba-tiba gambar televisi berhenti. Statis, tulisan putih besar muncul di layar. "Sekarang aku cari kamu." Layar gelap, dan saat aku berbalik, laci meja ruang tamu terbuka sendiri. Di dalamnya, sandal merah itu lagi, dan di bawahnya, ada sebuah foto usang, foto hitam putih. 5 anak kecil. Salah satunya adalah ayahku saat muda, dan satu lagi, aku sangat yakin, itu Danu. Aku menatap foto itu lama. Jemariku gemetar. 5 anak kecil berdiri berdempetan di sebuah tanah lapang. Wajah-wajah mereka samar, tapi aku bisa mengenali satu sosok, ayahku, waktu kecil. Dan di sebelahnya, bocah kecil dengan senyum lebar. Danu, tapi ada sesuatu yang aneh. Di belakang mereka, tampak bayangan samar, seperti sosok anak lain yang berdiri jauh di belakang, wajahnya kabur dan tidak berbentuk. Siapa itu? Gumamku pelan. Aku membawa foto itu ke rumah Pak Rawi keesokan harinya. Lelaki tua itu menatapnya dengan mata yang melebar. "Kamu nemu ini di rumahmu?" tanya Pak Rawi. Aku mengangguk. "Di dalam laci. Bersama sandal merah itu." Jawabku. Pak Rawi duduk perlahan, seperti lututnya kehilangan kekuatan. "Aku tahu foto ini. Aku yang motret. Tahun 78. 5 anak itu,
sering main ke toren belakang. Waktu itu, toren itu belum berdiri. Masih lubang besar yang belum ditutup. Ujar Pak Rawi, dan tahu nggak, Arga? Waktu foto ini dicetak, awalnya gak ada bayangan itu. Tapi beberapa hari setelah Danu hilang, tiba-tiba bayangan itu muncul sendiri di cetakan semua orang. Sambung Pak Rawi. Aku menggigit bibir. Pak, kenapa Danu bisa masuk ke toren? Apa dia iseng aja masuk waktu main peta umpet? Tanyaku. Pak Rawi menunduk. Lama. Matanya seperti menyimpan sesuatu yang ingin dikubur. Enggak. Anak-anak lain, termasuk ayahmu, mereka sengaja ninggalin Danu di toren. Jawab Pak Rawi. Apa maksudnya? Tanyaku. Waktu main peta umpet, Danu pernah menang terus. Anak-anak lain kesel. Ada yang bilang, kita jebak aja, kunci dari luar. Jadi waktu Danu masuk ke dalam toren buat ngumpet, mereka tutup dan ganjal dari luar. Terus mereka tinggalin. Pikir mereka, nanti juga keluar sendiri. Jelas Pak Rawi, aku terpaku. Perutku melilit, tapi mereka gak tahu. Toren itu penuh air. Dan saat malam, hujan deras. Gak ada yang kembali. Danu tenggelam sendirian di dalam sana. Sambungnya, air mataku menetes. Tidak percaya, sejak itu arwahnya gak pernah tenang. Karena bukan cuma mati sendirian, dia merasa dikhianati oleh teman-temannya sendiri. Lanjutnya, Pak Rawi menatapku dalam-dalam. Mungkin, karena kamu anak dari salah satu mereka, dia pilih kamu buat lanjutin permainan. Ujar Pak Rawi, bersambung ke part selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.